Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita di kuliah Sistem Teknologi Informasi Manajemen. Dan hari ini Bu Cici akan berbicara terkait dengan Inaris. Inaris ya Bu ya, aplikasi Inaris yang dipakai oleh BNPB. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Dimana kita akan lihat bagaimana efektivitas dan bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Mohon maaf 2 minggu ini saya nggak bisa hadir karena ada acara diklat dan yang satu lagi karena sakit, dan hari ini juga masih dalam proses pemulihan. Jadi sambil kita dengar Bu Cici untuk berpresentasi. Bu Cici, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Profesor, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menampilkan presentasi saya. Mohon izin, sudah terlihat, Bapak? Ya, silakan. Baik. Baik, Bapak-Bapak, ini adalah aplikasi Inaris Personal, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh tempat saya bekerja, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini merupakan pengembangan dari website Inarix yang sebelumnya memang karena perkembangan tuntutan kekinian, akhirnya kami menggunakan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yang fungsinya tentu saja untuk membantu kami juga dalam memantau kebencanaan. Sebenarnya awalnya ini untuk mengantisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebencanaan, untuk mengedukasi juga. Jadi, ini materi yang akan saya bawakan, sedikit penjelasan mengenai Inarix Personal, kemudian bahaya bencana dan rekomendasi mitigasinya, kemudian fitur tampilan peta bahaya, dan fitur terbaru yang kami kembangkan yaitu penilaian mandiri COVID, dan terakhir ada fitur lapor kegiatan pencegahan. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah aplikasi Android dan iOS yang dapat menampilkan tingkat bahaya bencana yang ada di lokasi, sehingga ini memberikan saran mitigasi kepada masyarakat. Nah, perkembangannya kami untuk mendukung ketangguhan masyarakat, kita ada di dalam aplikasi ini membantu masyarakat juga untuk penilaian bangunan tahan gempa, kemudian penilaian risiko COVID, dan pelaporan kegiatan pencegahan. Kemudian ada juga evaluasi pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana, karena di sini nanti akan bisa juga dipakai untuk melihat titik-titik daerah atau lokasi sekolah aman bencana, dan ada banyak lagi sebenarnya. Nah, ini yang terkini ini karena melihat situasi pandemi kemarin, kami mengembangkan ini penilaian mandiri COVID-19. Nah, di sini masyarakat dapat mengakses penilaian mandiri COVID dengan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada aplikasi ini, sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui apakah daerahnya itu berisiko tinggi, sedang, atau rendah begitu. Nah, ini bisa diunduh di Play Store atau iOS. Kemudian ini caranya ya, kita lihat tampilannya. Tampilan awal itu untuk mengetahui bahaya bencana dan rekomendasi mitigasinya. Kita masuk bisa melalui Google, kemudian Facebook, Twitter, dan juga kalau tidak ada bisa juga masuk sebagai tamu. Nah, tampilan awal akan terlihat petanya ya. Nah, di situ ada tampilan layer bahaya, di bawahnya ada
COVID-19, kemudian banjir, banjir bandang, gempa bumi. Nah, ini bisa diklik dan akan terlihat di sini nanti warna dari tampilan peta ini bisa berubah ketika kita berada di suatu daerah tertentu, dan apabila di sini tampilan dari petanya itu berwarna merah, itu artinya risikonya sangat tinggi terhadap bahaya-bahaya bencana yang ada pada layer-layer ini. Kemudian, nah, ini contohnya ketika di klik tsunami, kebetulan ini kalau nggak salah di Kecamatan Pelabuhan Ratu ya. Nah, di sini Inarix akan menunjukkan peta bahaya bencana yang dipilih di sini. Nah, di sini merah berarti daerah sini sangat risiko tinggi. Kemudian di tengahnya ini kuning berarti sedang, dan kalau yang hijau berarti risikonya tidak tinggi atau rendah dan di daerah yang aman. Itu. Kemudian, nah ini fitur penilaian mandiri COVID yang memang kemarin kita kembangkan karena melihat situasi terkini bahwa pandemi itu begitu merebak, dan kebetulan BNPB menjadi Satgas COVID, dan kami mengembangkan fitur ini untuk penilaian masyarakat ya. Di sini ada penilaian untuk pribadi, keluarga maupun desa. Nah, dari penilaian ini akan keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini informasi pribadi yang bisa kita isi. Nah, dari sini jawaban ini akan memberikan kesimpulan apakah kita di daerah yang memang tidak berisiko tinggi atau tidak. Nah, dari hasil penilaian mandiri tersebut kita akan diberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko COVID dan juga rumah sakit rujukan di sekitar kita. Oke, nah ini sedikit contoh-contohnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di dalam aplikasi. Apakah kita untuk menentukan apakah kita akan berpotensi tertular di luar rumah atau di dalam rumah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, ini di tingkat desa juga ada, jadi untuk mengetahui wilayah sekitar desa. Nah, satu lagi ini adalah fitur laporan kegiatan pencegahan. Nah, ini ada di tombolnya sini. Meskipun ini sebenarnya banyak ya fitur-fitur lain, cuman karena saya lebih memfokuskan yang terbaru yaitu COVID, karena situasi pandemi saat ini, jadi saya menjelaskan lebih ke yang fitur COVID ini. Nah, ini sebenarnya sangat membantu Satgas BNPB untuk melakukan tindakan pencegahan ya. Baik masyarakat juga bisa, karena dari laporan masyarakat ini kita BNPB itu Satgas jadi tahu, oh daerah ini harus melakukan kegiatan pencegahan dan tindakan-tindakan apa yang tepat. Nah, itu membantu kami untuk memberikan kebijakan di masyarakat seperti apa. Apakah memang harus melakukan strict atau sudah tidak perlu strict lagi, atau mungkin kita harus lebih memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu masyarakat, entah itu masker atau bantuan obat-obatan atau mungkin bantuan ambulans di daerah tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ini. Nah, setelah dilaporkan, seluruh kegiatan dari masyarakat akan dipetakan secara spasial dan diteruskan kepada otoritas setempat. Nah, itu tadi yang ketika diteruskan kepada otoritas setempat, ini akan sangat membantu dalam mempertimbangkan program dan kebijakan ke depannya. Namun memang ini kekurangannya ketika pelapor itu kurang jeli dalam melaporkan, atau apabila mereka juga melaporkannya dengan kondisi yang tidak jujur. Nah, itu juga sebenarnya salah satu kelemahan, tapi otoritas setempat tentunya akan melihat kembali laporan tersebut dan akan biasanya akan terjun ke lapangan apakah yang dilaporkan masyarakat itu benar adanya, dan kami akan segera mengklarifikasi ataupun memberikan kepada masyarakat itu edukasi untuk kepentingan masyarakat yang memang diperlukan. Demikian penjelasan dari saya. Kalau diizinkan mungkin saya boleh menampilkan satu lagi. Silakan. Boleh ya, 3 menit saja sih mungkin. Silakan.
Saya udah share. Baik. Ini mungkin supaya lebih jelas. Selamat datang di Inaris Personal, aplikasi persembahan BNPB untuk membantu Anda meningkatkan ketangguhan menghadapi pandemi COVID-19. Inaris Personal beri kamu kemudahan untuk cari tahu tingkat risiko COVID-19 di sekitar kamu, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Jangan lupa, manfaatkan fitur uji penilaian risiko secara mandiri. Inaris Personal memiliki 3 level penilaian risiko, yaitu asesmen pribadi, asesmen keluarga, dan asesmen desa atau kelurahan. Asesmen pribadi ditujukan untuk semua orang dari berbagai jenis latar belakang dan profesi di seluruh Indonesia. Biar semua orang tahu seberapa besar tingkat risiko mereka untuk tertular COVID-19 dan agar menjadi lebih cepat untuk menanganinya. Data yang kamu isi akan dikumpul dan adalah wujud kepedulian dan partisipasi kamu untuk memberi masukan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional. Sedangkan melalui asesmen keluarga, para orang tua sebagai pendidik di rumah dapat menilai risiko COVID-19 di kalangan keluarga, serta upaya pencegahan penularannya, agar dapat memahami tingkat risiko bahaya COVID-19 di kalangan keluarga dari kebiasaan sehari-hari. Untuk para pamong desa, pastikan juga melakukan uji penilaian risiko tingkat desa melalui asesmen desa, agar kewaspadaan warga semakin meningkat dan tingkat risiko bahaya COVID-19 semakin menurun di desa masing-masing. Lakukan uji penilaian risiko mandiri secara berkala agar kamu mengetahui perkembangan kondisi tingkat bahaya COVID-19 di sekitar kamu. Mulai biasakan untuk pelajari tingkat bahaya COVID-19 di sekitarmu setiap saat. Dengan mengakses fitur info bahaya di tempat yang biasa kamu kunjungi, juga di tempat yang ingin kamu kunjungi. Atau ketika kamu sampai di tempat tujuan barumu, tentunya kamu akan lebih paham cara antisipasi agar tidak tertular virus COVID-19. Setelah kamu mengisi self-assessment, kamu akan mendapatkan informasi rumah sakit rujukan terdekat untuk keadaan darurat. Jangan lupa untuk terus menerapkan pola hidup sehat agar dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Mau tunggu apa lagi? Ayo tingkatkan kewaspadaan risiko bahaya COVID-19 setiap saat dan di mana saja kamu berada. Jadikan Inaris Personal bagian dari hidupmu sekarang. Baik. Bagus, Bu. Aplikasinya Ya, bagus. Saya juga baru download tadi ya, bahwa aplikasinya good ya, aplikasinya good, sederhana, tapi apa namanya ya, sederhana tapi dia nggak apa namanya mudah digunakannya ya, mudah, user friendly, kemudian ringan. Aplikasinya sangat ringan nih. Saya tadi saya download juga cepat ya. Terus kayak informasi ya. Informasi kaya sekali ya. Ini ada video, ada macam-macam ya Bu ya. Ada video, kita cuma login dengan menggunakan email, password kita, tidak perlu registrasi yang rumit. Dan ini juga mungkin sesuai dengan tujuan dari BNPB ya Bu ya. Karena BNPB kan maunya aplikasi ini bisa dipakai semua ya Bu ya, tanpa ribet ya. Tanpa ribet ya. Dan yang menarik ini potensi bencana di tempat kita itu sudah dipetakan gitu. Contoh di tempat saya itu cuman hanya COVID, banjir, dan gempa bumi ya Bu ya. Ya, luar biasa. Jadi mungkin kalau yang tinggal di samping pantai ada tsunami, potensi tsunami dan yang lain, atau yang samping gunung mungkin ada tanah longsor ya Bu ya. Tanah longsor dan yang lain. Ini bagus yang pertama. Yang kedua, ini kapan dibangun ini Bu? Aplikasi ini Bu? Aplikasi ini sebenarnya di 2020 Pak, kalau untuk aplikasi personalnya. Tapi sebenarnya kalau untuk websitenya sudah dari November 2016 Pak. Jadi memang tadinya masih di dalam website Inarix gitu.
memang secara ini kita memang ingin tadinya hanya untuk bencana alam saja Pak memang. Nah, lebih ke sini kita memikirkan orang nih tidak terlalu mengenal website Inarix begitu. Karena juga kan kalau website berarti kan kita harus membuka komputer, susah gitu, terus lewat handphone juga berat gitu. Akhirnya kita pengen mengedukasi masyarakat dan biar masyarakat juga tahu risiko yang dihadapinya di daerahnya. Jadi kami mengembangkan aplikasi melalui handphone gitu yang tentunya saat ini semua orang pasti pegang handphone gitu Pak. Jadi di 2020 kemarin juga kita mengembangkan yang untuk COVID karena menyesuaikan situasi dan kondisi dan kebetulan BNPB menjadi Satgas COVID gitu Pak. Siap. Dan luar biasa ya, saya lihat sih dari aplikasinya juga base-nya 2 ya, Android dan iOS ya, dan semua orang bisa milih gitu ya, dan setuju dengan aplikasi website. Tapi kalau untuk iOS sendiri saya memang belum pernah coba karena belum coba. Oh iya. Di website lebih detail lagi Pak untuk penjelasan apa yang kita mau, bahkan nanti kan dia nge-link dengan data yang kita buka di personal di aplikasi yang personal gitu. Ya, jadi kalau untuk data yang lebih komprehensifnya memang kita harus membuka websitenya seperti kayak untuk daerah-daerah yang sekolah satuan aman bencana, titik-titiknya itu kita bisa lihatnya lebih di website yang lebih akurat dan lebih komplit. Iya, ini bagus dijadikan contoh dan ini juga bagus dijadikan untuk bahan tulisan ya Bu ya. Jadi nanti ini jangan lupa jurnalnya ya Bu ya. Iya. Nanti dikonsultasikan ke saya Bu, nanti jurnalnya saya mau lihat gitu ya. Biar nanti bisa. Dan di jurnal Jayabaya juga bisa disubmit ya, karena udah di Jayabaya itu sudah, ini kan pengabdian masyarakat juga. Jadi di jurnal Jayabaya itu sudah Sinta 4 ya. Jadi boleh tuh Bu nanti tolong di ini ya Bu ya. Siap. Ya. Ada yang lain yang mau tanya, silakan teman-teman. Silakan. Mungkin dari saya Prof sedikit. Oh, Asep, monggo. Tapi izin off ya, off kamera Prof. Bu Mbak Cici, ini kan semua masyarakat memegang HP dalam rangka mengetahui potensi bencana. Saya lihat ini bukan hanya tapi setelahnya juga itu masyarakat bisa mengakses gitu. Sehingga dia bisa tahu kalau terjadi bencana, dia harus lari kemana, ada penyelamatannya untuk diri sendiri, alur-alurnya sudah ada itu saya lihat di aplikasinya. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah, kalau setelah terjadi bencana, apakah sudah bisa diantisipasi mengenai akses internet yang ada di lapangan? Itu yang paling penting, karena biasanya kalau terjadi bencana, itu akses internetnya semua mati. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat yang memang nanti mengakses tapi dia tidak bisa akses? Setahu saya itu, dulu saya pernah di Kementerian 2012 itu kita mengenal bukan jaringan internet tapi berbasis satelit ya. Jadi walaupun terjadi bencana atau dimanapun, kalau berbasis satelit itu tidak ada gangguan. Nah, cuman masalahnya kan menjadi kendala di biaya gitu. Nah, kalau bisa ini kan menyangkut nyawa gitu, nyawa masyarakat yang apalagi di lokasi yang terkena bencana, dan kita bertugas untuk memaksimalkan mungkin bagaimana kalau terjadi bencana tingkat keselamatan masyarakat lebih tinggi. Nah mungkin yang perlu kami usulkan adalah perlu dipikirkan mengenai akses yang akan diterima oleh masyarakat pada saat telah terjadi bencana. Itu mungkin saja Mbak Cici masukannya. Baik, izin menanggapi atau Silakan. Saya mau menanggapi lebih dahulu. Baik, terima kasih Pak.
atas masukannya, sangat baik sekali. Memang benar aplikasi ini memang masih berbasis untuk internet ya, dan ketika bencana terjadi seringkali internet itu down, bisa berhari-hari bahkan berbulan juga ada juga seperti itu, tergantung wilayahnya. Namun kami memang tidak hanya mengandalkan untuk mengedukasi masyarakat itu, tidak hanya mengandalkan aplikasi ini semata. Kami kan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada otoritas setempat gitu. Jadi kami ada partner atau mitra BNPB yaitu BPBD, di mana mereka juga adalah ujung atau pionir kami dalam mengedukasi masyarakat dan juga menyebarkan informasi terkait bencana. Dalam hal ini misalnya tujuan aplikasi ini sebenarnya kan mengedukasi. Tentunya mengedukasi adalah sebelum terjadi bencana. Harapan kami mereka sudah mengetahui bagaimana pencegahannya, mitigasinya melalui aplikasi ini. Nah, kalaupun setelah terjadi bencana dan akses, dan tentunya mereka tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Namun ujung tombak tadi itu menjadi andalan kami, yaitu BPBD setempat yang sudah kami latih, sudah kami edukasi juga bagaimana menyelamatkan masyarakat dan bagaimana untuk memberikan informasi bahaya kepada masyarakat. Nah, seperti itu Pak Asep. Mungkin dapat diterima, dan kami menerima masukan dari Pak Asep mengenai tadi yang satelit itu. Memang kami kalau untuk terjadi down begitu, kami memang menggunakan satelit juga untuk menginformasikan bahaya ke daerah. Dan tapi kalau untuk aplikasinya sendiri, emang kami tidak menyarankan masyarakat untuk membuka aplikasi pada saat situasi bahaya, karena mereka pasti sudah tidak akan ingat handphone di mana, apa di mana, itu udah pasti sudah tidak akan ingat. Yang ingat menyelamatkan diri sendiri, entah itu bagaimana, udah nggak ingat buka aplikasi, itu sudah naluriah begitu Pak Asep. Jadi pasti petugas setempat di daerah yang akan bergerak untuk membantu menginformasikan bahaya dan menyelamatkan masyarakat, mengevakuasi. Dan harapan kami itu, harapan BNPB, ketika mereka sudah mendapat edukasi dari aplikasi ini, tentu tidak mengandalkan otoritas setempat atau tidak mengandalkan BPBD lagi. Mereka sudah tahu berlari ke arah mana untuk menyelamatkan diri seperti apa. Nah, seperti itu harapan kami, aplikasi ini justru membuat mereka mandiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi kalau masih mengharapkan bantuan dari BPBD atau otoritas setempat, tentunya kami merasa berarti aplikasi ini gagal mengedukasi masyarakat. Begitu Pak Asep, dan dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Awareness application ya. Jadi ini dalam arti untuk penyadaran pada masyarakat bahwa bencana itu dekat dengan kita dan kita harus siap ya. Dan kita harus siap dengan segala kondisi dan jangan berpangku tangan pada orang lain gitu ya. Dan kita harus punya self defense ya. Self defense dalam arti hal untuk pencegahan bencana ini. Silakan yang lain. Karena justru masyarakat yang selamat itu ketika dia aware gitu. Jadi ketika dia bisa menyelamatkan diri sendiri sebelum dibantu orang, justru itu yang banyak selamat. Karena bantuan bahkan dari pusat sendiri biasanya 3 hari baru bisa nyampe di lokasi dengan segala keterbatasan infrastruktur ya. Iya, betul. Gitu. Jadi memang kita target kami memang adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Iya. Sebelum misalnya nggak ada air bersih gitu ya. Gimana caranya menjadikan potensi-potensi yang ada di bencana itu jadi air bersih misalnya. Betul sekali. Bagaimana misalnya listrik, misalnya orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk elektrik gitu juga bisa gitu ya. Untuk misalnya, kadang-kadang kan memang yang dibutuhkan yang sederhana ya, listrik, air, gitu ya. Iya, kits safety kits itu yang memang harus kita edukasi di masyarakat bahwa mereka harus menyiapkan satu tas masing-masing per orang itu untuk personal kit mereka sendiri, baik itu obat-obatan pribadi, pakaian, makanan, ransum, seperti itu tuh harus persediaan 3 hari. Bahkan kalau di rumah sendiri ya, kita siapin satu box
Betul. Misalnya dokumen-dokumen udah kita siap bawa gitu ya. Nah, dokumen itu harus selalu di dalam tempat atau plastik yang waterproof begitu. Jadi aplikasi ini kami harapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui, oh daerah saya ternyata risikonya sangat tinggi. Nah, ketika risiko itu sangat tinggi, mereka harus mempersiapkan diri. Apa yang harus saya persiapkan? Misalnya Jakarta, oh banjir, risiko daerah saya nih banjirnya risikonya tinggi. Berarti saya harus menyiapkan dokumen saya, dokumen penting ini harus disimpan di tempat yang tinggi atau diplastikkan lagi yang waterproof sehingga ketika terjadi ini masih dalam kondisi aman begitu. Atau kalau misalnya dia gempa bumi berarti saya tidak boleh menaruh benda-benda yang dapat menimpa gitu ya, dapat jatuh atau lemari-lemari itu benar-benar harus di-lock ke dinding seperti itu Pak. Itu tujuan kami. Oke. Silakan yang mau tanya, yang lain. Pak Yoga gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Udah lancar, udah aman ya. Jurnalnya udah ada, udah aman, tinggal nunggu nilai ya. Siap. Bu Cici tulisannya udah ada belum? Bu Iya, Cici Pak. udah tulisannya udah nulis belum? Saya sudah nulis Pak, cuman kemarin kan masih ada itu yang cek lagi ya Risma itu saya belum sempat ganti. Ini gara-gara aplikasi saktinya Pak Yoga nih, tiba-tiba mendadak nggak sakti. Saya mau pengembalian dana, waduh disuruh balikin 2 miliar, pusing saya. Tapi itu berkas saya. Ini Inaris ya, ini jadi yang Bu Cici bawakan Inaris kan jurnalnya ya. Inaris. Dan nggak banyak yang bawain ya, karena emang ini baru nih. Iya. Baru. Iya, aplikasi. Gitu, Pak. Pak Hadi gimana Pak Hadi? Ada yang mau tanya? Pak Hadi. Pak Hadi udah duluan tuh, leading dia. Pak Hadi. Pak Hadi yang sebentar lagi jadi Pak Haji. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah. Pak Haji. Ini Pak Haikal, gimana Pak Haikal? Sehat? Pak Haikal sudah sehat belum Pak Haikal? Alhamdulillah sehat Bro. Oke. Yang penting sehat dulu deh. Kalau saya masih dalam penyembuhan ya, jadi saya izin ya, masih dalam penyembuhan. Jadi kalau saya boleh jelaskan sedikit lagi nih jadi jualan ya. Silakan nggak apa-apa. Ada asesmen bangunan sementara, bangunan ini Pak. Jadi dia ada aplikasi untuk mengakses bangunan tahan gempa juga. Di situ ada fiturnya, diklik nanti kita akan keluar pertanyaan-pertanyaan dan kita jawab, misalnya apakah bangunan ini punya fondasi sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Nanti hasil resultnya itu nanti akan menentukan bahwa apakah bangunan kita ini aman tahan gempa atau tidak. Itu seperti itu. Kemudian untuk pendidikan satuan aman bencana gitu, sekolah-sekolah itu juga ada di aplikasi ini gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan masyarakat sebenarnya ini. Tapi mungkin memang kami kurang promosi atau bagaimana. Jadi kadang-kadang masyarakat masih banyak yang belum tahu. Bahkan untuk kemarin pas COVID aja masih ada juga orang yang belum tahu gitu tentang aplikasi. Bahkan kita bisa mengetahui apakah kita tuh di daerah yang aman risiko COVID atau kita justru tinggi risiko seperti itu. Jadi harapan saya dengan ini mungkin teman-teman yang lain jadi tahu aplikasi ini dan menyebarkan kembali ke masyarakat, ke saudaranya, keluarganya. Jadi terutama yang kami tekankan ini ya untuk fitur bahaya risiko bahaya ya setempat, karena kita kadang kita beli rumah, beli tanah, nah kita nggak tahu di situ rawan longsor atau tidak, gempa atau tidak gitu. Nah tapi dengan itu sebelum kita mau beli tanah nih Pak Asep ya, sebelum beli tanah kita tahu dulu nih ini aman atau enggak gitu. Jangan sampai kita sudah terlanjur beli ternyata itu nggak aman buat sama gini ya Bu ya, sama misalnya kita mau beli rumah nih, iklannya ya bebas banjir gitu ya. Iya, lihat aja lokasi di sini kan, potensinya di sini, ternyata ini banjir. Iya betul, itu sangat ini nih musuhnya ini nih nanti nih broker rumah. Iya Pak. Oke. Tadi saya lihat banyak ya aplikasi ini berfungsi baik ya, dan nanti saya coba ya. Saya juga mau nyoba nih, saya mau nyoba dalam arti
memberikan edukasi ya, kemudian mau tampilkan di YouTube ya, biar lebih masif ya. Nanti juga ditambahkan beberapa video yang saya nanti coba download ya. Bagus ini, saya sih lihatnya bagus ya, dan oke. Cuman memang kesempatan untuk mengiklankannya ini masih kurang ya, harusnya masif ya masyarakat. Nah, kebiasaan masyarakat kita kan sebenarnya akan bergerak ketika kejadian gitu ya. Jadi mereka kurang aware terhadap persiapan. Dia lebih di Indonesia itu orangnya pasrah gitu. Bagaimana nanti gitu ya. Bagaimana nantilah gitu ya. Padahal di tempat-tempat lain kita sudah aware terkait dengan potensi resiko dan yang lain. Baik, ada yang mau tanya? Silakan. Mungkin nambahin Prof, Mbak Cici, untuk biar informasinya di Inaris bisa lebih komplit, mungkin nanti bisa bergabung kita punya aplikasi di pertanahan itu di DKI namanya DKI Mantap gitu. Jadi di situ Mbak Cici bisa nanti ngelingkan ke data nama. Misalkan kita kan punya data nama bersertifikat. Kalau lokasi itu misalkan terkena banjir atau kebakaran, kita bisa tahu kurang lebih jumlah penduduk di sananya berapa orang yang terkena. Karena sudah berbasis ke dalam peta nanti di sana, nanti Mbak Cici, link ke sana. Gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol biar bisa dimasukkan. Karena kita sudah ngelink ke kependudukan, ke Citata, ke lingkungan, KRK, dan lain-lainnya yang mengenai layanan. Dan yang lagi kita masukkan itu sekarang ke PBB. Jadi di DKI itu semua pelayanan itu terintegrasi menjadi satu. Kalau di provinsi namanya ada Jakarta 1, kalau di kita pertanahan ada namanya DKI Mantap itu. Jadi biar lebih lengkap lagi. Kalau Mbak Cici masuk berarti PNBP ada tambahan mengenai potensi bencananya yang tadi disampaikan oleh Mbak Cici itu nantinya. Keren. Nanti diupdate ya Pak Asep ya. Terima kasih. Jakarta Mantap, saya coba minta update-nya karena emang kalau dikombin dengan resiko kan lebih baik lagi ya. Betul. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ini biasanya Pak Yoga nih yang rajin nanya. Pak Yoga lagi nggak mau nanya nih Bu Cici. Wah, nggak enak sama Bu Cici gara-gara ada kasus. Iya. Oke, terus yang saya mau tanya ya Bu Cici ya. Ini kan keterkaitan dengan resiko. Berarti pihak BNPB itu juga melibatkan orang-orang yang punya skill terkait dengan resiko ya. Dan ini karena ini ngeling semua ke resiko gitu kan, ngeling semua ke resiko Inaris. Dan ini inisiatornya ini orang resikonya dari di PNBB atau siapa nih Bu Cici? Iya, jadi dulu itu deputi kami Pak almarhum Wisnu Wijaya. Beliau yang memiliki ide ini gitu, bahwa kita perlu sebuah aplikasi yang juga ngeling dengan dengan kementerian lain yang bisa memberikan informasi bahaya ini. Nah, kita tentunya sangat bekerja sama dengan BMKG gitu, PVMBG untuk aplikasi ini. Nah, memang niatnya awalnya ini aplikasi ini dibangun untuk awalnya untuk BNPB sendiri karena kami butuh mengetahui atau memetakan potensi-potensi bahaya yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga dirancanglah di November 2016 itu dengan bantuan dari donor USAID itu membangun portal Inarix. Nah, perkembangannya ke sini ketika itu dirasa sangat membantu kami terutama dalam memetakan potensi-potensi bahaya. Akhirnya dikembangkan lagi untuk bagaimana supaya masyarakat tahu mengedukasi ini, dan tentunya kalau masyarakat pasti maunya yang simpel, yang mudah gitu. Memang prosesnya itu cukup lama sehingga sampai dapat
kita menggunakan aplikasi yang bisa gampang dipakai oleh masyarakat. Namun proses itu memang dari deputi waktu itu beliau deputi pencegahan namanya di tempat kami bersama tim yang mendesain, yang memikirkan konsep-konsep ini. Itu dibantu juga kementerian lembaga lain yang turut berpartisipasi dan menyumbangkan saran, ide, masukan seperti apa aplikasi ini harus dibangun. Untuk aplikasi ini yang membangun pihak ketiga ya. Iya. Yang develop pihak ketiga ya. Iya. Cuman kalau konsep, ide itu memang dari BNPB bersama kementerian lain tentunya dibantu. Untuk yang Inaris ini yang personal ini habis berapa Bu dananya Bu? Sekitaran. Kalau untuk pendanaan saya kurang paham ya, Pak, karena sebagian besar ini juga dari donor gitu. Oke. Dari donor, kalau donor kan masuk ke kita gelondongan gitu ya, istilahnya maksudnya project ke kita misalnya 500 USD untuk berbagai project gitu. Jadi kalau itu itemnya banyak gitu ya. Oke. Iya. Salah satunya ini ya. Yang disetujui salah satunya ini gitu ya. Iya, betul. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, kuliah hari ini saya cukupkan karena memang saya masih kondisi yang kurang sehat. Jadi terima kasih Bu Cici atas presentasinya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Wah. Terima kasih. Terima kasih ya.